Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Yesus. Saya menyapa Bapak Ibu serta saudara dimanapun berada. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, situasi hidup yang sedang kita alami, mari kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu, mari kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di dalam keadaan dan situasi hidup kami, apapun yang sedang kami alami. Dan kalau hari ini kami masih bisa bernafas, menghirup udara yang segar, kami masih bisa melangkah dalam kondisi apapun hidup kami percaya ada Tuhan yang selalu bersama kami. Dan itu menjadi bukti kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan hari ini sungguh menguatkan kami dan membawa hidup kami semakin dekat dengan Tuhan. Kau pakai hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, kita akan membaca firman Tuhan hari ini di dalam Mazmur 118. Kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Dan kita lanjutkan ayat 24 dan ayat 25. Nah saudara, kalau saudara lihat firman Tuhan, lihat Alkitab, Mazmur 118 ini ada ayat pertama sampai ayat 29. Ayat-ayat yang lain silakan saudara baca. Hari ini kita akan baca ayat pertama sampai 4 dan lanjut ayat 24 dan 25. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Nah saudara, sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita. Nah saudara yang dikasihi oleh Yesus, tema kita pada hari ini adalah bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Nah Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Yesus, bicara tentang bersyukur kepada Tuhan dan berkata Tuhan itu baik. Mungkin bagi orang yang hidupnya ada dalam keadaan hidup yang aman, yang nyaman, orang dalam keadaan hidup yang tercukupi segala sesuatunya, orang yang keluarganya baik-baik saja, usahanya baik-baik, pekerjaannya baik-baik, keadaan tubuhnya sehat, tidak sakit. Mungkin mudah berkata bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Tetapi bagaimana dengan orang yang dalam kondisi atau keadaan hidup yang sedang dalam pergumulan? Apakah dia sedang menderita dalam hidupnya? Ada dalam keadaan tidak aman, tidak nyaman? Ada dalam keadaan situasi, apakah usahanya, pekerjaannya sedang tidak baik, mungkin ada di dalam kehancuran. Keadaan keluarga yang tidak baik mungkin juga adalah kehancuran.
Bahkan orang yang sedang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran tentang hidup dia, bahkan masa depan hidup dia, atau orang dalam situasi keadaan hidup yang sedang sakit, bahkan mungkin dokter memvonis keadaan hidupnya, tentu tidak mudah baginya berkata bersyukur kepada Tuhan, dan Tuhan itu baik. Nah, saudara yang dikasihi oleh Yesus, hari ini apapun keadaan kita dan situasi yang sedang kita alami, hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa bersyukur kepada Tuhan dan mengungkapkan Tuhan itu baik, mengaminkan Tuhan itu baik, sesungguhnya, sejatinya letaknya bukan pada keadaan atau situasi hidup yang sedang kita alami. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mau ingatkan kita lewat firman Tuhan yang kita baca, bahwa ketika kita berkata bersyukur kepada Tuhan dan kita mengaminkan Tuhan itu baik, itu sesungguhnya dan sejatinya letaknya bukan pada keadaan atau situasi hidup yang sedang kita alami. Apakah kita sedang sehat atau sakit, dalam keadaan kaya atau miskin, aman atau tidak aman, dan lain sebagainya. Nah, hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita ada dua hal yang bisa kita lihat dari bagian firman Tuhan ini. Bersyukur kepada Tuhan dan mengakui Tuhan itu baik terletak pada yang pertama, yaitu seberapa besar dan seberapa dalam kita mengenal dan mengalami kasih Tuhan. Sekali lagi, yang pertama adalah seberapa besar dan dalamnya kita mengenal dan mengalami kasih Tuhan. Itulah yang akan menentukan mudah dan gampangnya kita bersyukur dan mengaminkan Tuhan itu baik di dalam situasi dan keadaan apapun yang kita alami. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Yesus, mari kita lihat firman Tuhan. Ayat pertama dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Yesus, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, ada 5 kali diungkapkan, dikatakan tentang kasih setia Tuhan. Saudara bisa lihat dari bagian ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca, baik ayat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan sambung lagi di dalam ayat yang ke-29, ayat terakhir. Di sana dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, kasih dan kebaikan dan kemurahan Tuhan jelas sekali Alkitab berkata itu berlaku selama-lamanya, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tidak ada batas waktu yang Tuhan berikan. Bagaimana kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan itu terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Yesus, di dalam perjalanan umat Tuhan bangsa Israel, kasih setia Tuhan juga ini bicara tentang kehadiran Tuhan. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya, keperkasaannya. Saudara bisa lihat dan baca di dalam 2 Tawarik 7. Bagaimana ketika Salomo mengakhiri doanya, api itu turun dari langit membakar semua korban yang ada. Dan Alkitab berkata, kemuliaan Allah memenuhi rumah Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Yesus, firman Tuhan mencatat begitu banyak bukti dan banyak saksi-saksi yang menyatakan tentang
kasih dan setia Tuhan. Dan salah satunya yang menyatakan dan menyaksikan kasih setia Tuhan adalah pemazmur, firman Tuhan yang kita baca hari ini. Bagaimana pemazmur dia mengenal Allah dengan sungguh. Bagaimana dia mengalami dan menghidupi kasih Allah itu di dalam hidup dia. Saudara boleh lihat di dalam ayat 5 bahkan sampai di dalam ayat 21 mengkisahkan perjalanan hidup pemazmur. Bagaimana perjalanan hidup dia yang dijalaninya juga tidak mudah. Ada kesusahan. Di dalam ayat 5 dikatakan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Artinya hidup pemazmur juga mengalami begitu banyak pergumulan, tetapi dia boleh melihat kasih setia Tuhan. Kenapa dalam keadaan sulit dia masih tetap berkata kasih setia Tuhan itu besar adanya selama-lamanya? Karena apa? Dia mengenal dan mengalami sungguh kasih setia Tuhan. Nah saudara yang dikasihi oleh Yesus, itu yang pertama saudara. Yang kedua saudara, bersyukur kepada Tuhan dan berkata Tuhan itu baik terletak pada perjumpaan kita setiap hari dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, bersyukur kepada Tuhan dan berkata Tuhan itu baik terletak pada perjumpaan kita setiap hari dengan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Yesus, menarik sekali di dalam ayat 24 di sana dikatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Yesus, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Bagian ini mau menghubungkan dengan pribadi Yesus yang mati dan bangkit menyelamatkan hidup kita. Bagaimana Tuhan sudah memberikan kita hari yang baru, hari yang penuh dengan kemenangan, hari pembebasan bagi setiap kita atas setiap belenggu dosa, bahkan belenggu kegelapan pun yang mengikat hidup kita. Kita sudah dibebaskan dan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Yesus, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, hari yang baru, hari yang indah, hari yang berharga itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Khusus bagi kita yang meresponi panggilannya, percaya kepada Tuhan, mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan setia mengikut Tuhan. Hari yang baru, yang indah dan berharga sudah dianugerahkan kepada kita. Itu berarti tidak ada hari yang terlalu sulit untuk kita lewati bersama dengan Tuhan. Itu berarti juga tidak ada hari yang tidak kita syukuri kepada Tuhan dan kita berkata Tuhan itu baik. Nah saudara yang dikasihi oleh Yesus, sekali lagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita dua hal kita belajar hari ini. Yang pertama, bahwa bersyukur dan berkata Tuhan itu baik, karena kasih setia Tuhan itu kekal, tidak pernah berubah. Sehingga dalam keadaan apapun hidup kita, kasih setia Tuhan itu tidak berubah, selalu nyata. Yang berubah itu saudara adalah pandangan kita. Kita sering gagal mengenal dan memahami kasih setia Tuhan secara benar sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, mau mengingatkan kita apa? Mengapa kita harus bersyukur dan berkata Tuhan itu baik? Karena Tuhan sudah membereskan dan menyelesaikan secara tuntas
masa lalu hidup kita, bagaimana kita hidup di dalam belenggu dosa. Hari yang baru sudah Tuhan berikan buat kita. Hari yang baru sudah Tuhan jadikan buat kita. Hari yang baru hidup bersama dengan Tuhan, dan dalam Tuhan, Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Bagaimana setiap waktu, setiap hari kita boleh terus mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Nah saudara, itu berarti saudara, kalau kita mengenal dan memahami secara benar dan utuh tentang kasih setia Tuhan, itu berarti di dalam kondisi apapun hidup kita, sehat atau sakit, miskin atau kaya, atau dalam keadaan aman atau tidak aman, mulut bibir kita mampu berkata bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Saudara, mari kita jalani hari-hari kita, hidup kita dengan penuh syukur kepada Tuhan. Jangan mengeluh, karena hari yang baik, hari yang indah dan berharga Tuhan sudah berikan buat kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Ya dan amin. Kau sudah nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan bagi kami secara khusus, orang-orang yang meresponi panggilan Tuhan, yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kau bantu selalu umat-Mu berkata dan mensyukuri akan kebaikan Tuhan dalam keadaan dan situasi apapun. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam pergumulan apapun yang mereka alami. Kuatkan iman mereka, dan terus Engkau mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin saudara. Biarlah hari yang akan kita lewati hari ini, mari apapun aktivitas yang akan kita lakukan, tetap kita dekat dengan Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.